Singapura nggak banyak senimannya, dan apa juga yang terjadi? Terjadi juga pertukaran pengetahuan ya. Jadi pertukaran pengetahuan sehingga makin banyak seniman Singapura datang. Musisinya siapa Singapura? Hampir juga tidak ada, tapi mereka undang semua tuh, undang seniman dunia, Coldplay, Ed Sheeran, siapa lagi Maroon 5 mungkin ya. Semuanya dia undang. Yang paling top kemarin adalah Taylor Swift. Akhir-akhir ini ada kegelisahan ya dalam diri saya, terus terang, terutama terhadap nasib dari para seniman, para budayawan Indonesia. Ya, termasuk dalam budaya yang sangat suka saya, yaitu dalam dunia seni lukis. Ya, saya itu pencinta lukisan. Saya kolektor lukisan lah, kecil-kecilan. Sampai akhirnya saya punya galeri di Kampung Febri di Bogor hanya untuk menampung, memajang lukisan-lukisan yang saya beli. Saya nggak beli ya, cuman bantu-bantu pelukis saja gitu. Saya melihat bahwa ini kita renungin sama-sama ya. Nasib para seniman, para budayawan ini kita harus pikirin. Kalau musik, mungkin film, TV itu sudah cukup baik ya. Sangat baik bahkan. Banyak yang menjadi miliarder dari industri musik. Ya, tapi di luar itu bagaimana dengan sastrawan kita? Saya kan juga menerbitkan berbagai buku. Gak mungkin kita bisa hidup dari jual buku. Percayalah sama saya, gak mungkin. Ya, wah kalau kita lihat di buku ya, kita titipkan kemana gitu, toko bukunya motong sampai berapa ya? Yang toko buku dan agen kita itu motong sampai 65% loh. Ya, sampai 65%. Apalagi kalau mereka yang nyetak. Kalau mereka yang nyetak, mereka memasarkan, penulis buku itu cuma dapat rata-rata 10%. Lu mau hidup gimana? Satu buku katakanlah 100.000, kita dapat 10.000 satu buku. Dibayarnya 6 bulan sekali. Ya, kalau laku buku 1.000 aja, cuma dapat 10 juta. Ini otak, men. Jadi begitulah sastrawan, bagaimana mau hidup sekarang, budayawan, seniman tari, seniman tradisional, kasihan. Apalagi selama COVID kemarin, kasihan. Banyak orang jual, ada musisi klub yang bermain di klub-klub gitu, menjual drumnya, ya kan. Ada dalang menjual wayang-wayangnya, gamelannya, kasihan. Nah, saya khusus mau ngomong tentang lukisan nih. Indonesia itu Masya Allah memiliki talenta pelukis yang luar biasa. Mulai dari zaman dulu. Kita punya maestro hebat. Jangan ngomong Raden Saleh ya. Ada Basuki Abdullah, ada Hendra Gunawan, ada Sujoyono. Ya. Wah, banyak banget, ada Dula. Ada Ade Piros, ada Jeihan. Kita melahirkan maestro luar biasa, ada Sri Hadi Sudarsono. Tapi itu kan nama-nama besar. Sri Hadi mungkin lukisannya bisa nembus 1 miliar 750 juta. Tapi di luar itu banyak banget. Ya, yang nasibnya Masya Allah, apalagi selama COVID kemarin. Selama COVID kemarin itu saya akhirnya banyak, ya tidak membeli, saya membayar mahar tuh. Mereka WA saya, Mas Helmy, saya udah 3 bulan nggak laku karya saya. Mas Helmy, saya butuh untuk menyekolahkan anak saya. Mas Helmy, aduh, saya beliin tuh, saya bayarin maharnya. Saya bilang maharnya, saya bayar mahar aja ya, nggak mahal-mahal ya. Gitu. Saya bantu mereka. Saya pernah ke Ubud gitu, ketemu dengan seorang pelukis yang udah stres. Ya sampai dia tidur berbaring gitu, udah gak mau berkarya lagi. Saya bilang, ayo Pak, bangkit Pak. Jadi saya dengarkan kemarin ya dalam dulu ada acara kebudayaan, bagaimana budayawan kita itu mengeluh gitu. Tidak, mau kemana mereka? Ya mau kemana mereka? Mereka harus punya penghasilan lain gitu. Untuk mereka hidup.
Nah ini yang kita pikirin tuh, kita pikirin. Jadi menurut saya semoga ke depan gitu, terutama pemerintah ke depan yang baru, pemerintah harus hadir nih, memikirkan mereka. Karena mereka tuh adalah aset kita. Penari, pelukis, musisi, pematung, ya apalagi tuh, pelaku-pelaku industri musik, pelaku-pelaku seni tradisional. Gamelan, wayang, dulmuluk, apapun. Mereka hidupnya susah banget. Tergantung kepada orang. Padahal ya, itulah aset kita. Saya selalu ngomong di mana-mana. Ya, kita kalau mau menjadi salah satu negara hebat di dunia. Konon 2045 kita akan menjadi top 4. Ya, negara ekonomi terbesar dunia. Ini harus kita perhatikan. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, jadi kalau kita agriculture, kita lihat ya, negara-negara tetangga kita, wow, Thailand itu mengekspor durian itu triliunan. Vietnam sekarang dengan mekanisasi, ya, dengan cara bertani yang benar, didukung oleh stakeholder dan mereka menjadi negara-negara penghasil komoditi pertanian yang hebat. Dua negara itu udah jauh di depan kita. Malaysia aja bisa ngekspor musangking, saya pikir, wah udah nilainya saya nggak kebayang gimana. Nah kita gimana? Kita petani banyak, ya kita lahan banyak, ya nggak bisa lah kita bersaing. Semoga ada perbaikan ya. Saya senang banget bahwa pemerintah kita ya akan concern mulai Pak Jokowi dilanjutkan Pak Prabowo untuk masalah food security. Karena ini masalah hajat hidup nih. Ya, tapi saya ingin menyimpulkan bahwa untuk agriculture kita tuh masih berperang untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan kita berat untuk bersaing dengan negara lain. Ya, paling kita yang top itu sawit ya dan berbagai komoditi yang lain. Kopi pun kita tidak nomor 1 kok. Kopi kita itu nomor 4 saya pikir di bawah Brazil, Kolombia dan Vietnam udah depan kita. Ya, jadi kita tidak akan bisa menjadi negara agriculture yang dikdaya. Nomor 2, manufacturing. Waduh, kita udah ketinggalan jauh. Dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, dari China, dari Korea. Jauh. Kultur kita tuh bukan kultur industri yang mekanik gitu. Ya, sekarang kita berperang juga tuh, berjuang. Ya, mendukung inovasi-inovasi. Ya, dan sebagainya. Nggak mungkin juga kita memenangkan persaingan dunia untuk dalam bidang manufacturing. Dulu sempat kita membanggakan kita punya IPTN ya, Nurtanio. Tapi itu pun kan akhirnya karena persoalan tertentu tidak kita push. Ya sekarang kita punya PT Inka bikin lokomotif ya, bikin gerbong-gerbong. Itu pun kita berap banyak ya. Tapi nggak mungkin lah kita akan dikdaya betul dalam bidang manufacture. Kalau gitu apa dong yang kita bisa jual? Komoditas kita banyak. Ya, komoditi kita banyak, kita punya sawit, kita punya apa. Tapi kan harus hilirisasi. Ya, kalau enggak, value-nya kecil banget tuh untuk kepentingan menaikkan pendapatan negara. Kita punya banyak sekali sumber daya mineral ya. Kita punya nikel, kita punya batu bara, segala macam. Harus juga kita punya emas. Ya, harus dihilirisasi. Ya, smelter-smelter saya setuju harus di sini. Harus diolah lebih lanjut. Jangan jual CPO doang, ya sawit mungkin kita Jadi supaya kita bisa memberikan nilai tambah yang makin besar. Nah kalau dua hal ini nggak bisa, apa yang kita bisa jual? Sebenarnya satu adalah potensi pariwisata. Itu pun kita belum maksimal. Kan lucu aja gitu. Kunjungan wisata kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand, kalah dengan Vietnam, ya. Singapura tuh cerdik banget gitu. Dia ciptakan, Singapura kan tidak punya apa-apa. Kota kecil, negara kota, tapi mereka jauh lebih sejahtera, lebih jago dari kita. Nanti akan saya bahas sendiri ya. Destinasi kita ya demikian banyak, tapi kita masalah infrastruktur, masalah hospitality yang juga belum maksimal ya. Bagaimana kita mengelola tempat wisata ya. Wah, kalau objek wisata kita ampun deh. Luar biasa.
Luar biasa, nggak ada mungkin negara yang lebih lengkap dari kita. Kita punya laut, kita punya pantai, kita punya gunung, kita punya hutan, kita punya danau kayak Danau Toba. Kenapa kunjungan wisata ke negara kita kecil? Inilah PR kita sama-sama. Stakeholder, pemerintah harus hadir. Ya mungkin ya kemarin kan kita udah lihat ya, kita lihat apa fenomena Taylor Swift, Ed Sheeran gitu, Coldplay, di mana Singapura merajalela. Ya. Kemarin kan Pak Luhut kan juga menyampaikan keluhan gitu bahwa kenapa kita kalah dengan Singapura? Apa yang kita kalah, Pak? Satu, infrastruktur kita nggak siap. Kita nggak punya gedung pertunjukan yang khusus untuk pertunjukan, untuk konser. Kita nggak punya gedung konser. Ya, bayangkan orang kalau ke Jakarta, tamu-tamu saya kemana sih? Paling ke mall makan. Ya, kebun binatangnya bukan yang terbaik juga, ya kan? Kita nggak punya taman kayak di London punya Hyde Park, di mana gitu, di New York punya Central Park, nggak punya. Mau kemana? Panas lagi. Punya Monas, dipagar lagi. Jadi banyak hal. Jadi sebenarnya mari kita dari sektor pariwisata. Dan pariwisata itu kan perlu tontonan tuh. Perlu sesuatu yang dipertunjukkan. Nggak cukup dengan keindahan alam. Inilah peran-peran dari budaya, peran-peran dari seniman. Kita jual lagu kita, tarian kita, local wisdom kita, legenda-legenda kita. Saya kan pernah cerita kemarin bagaimana saya ke Loch Ness. Konon ada monster Nessie yang nggak pernah ada itu bisa mendatangkan jutaan orang gitu. Kita pernah ke Little Mermaid di Copenhagen itu mendatangkan jutaan orang, cuma patung kecil di atas sungai. Nah, apa yang tidak punya di negara lain itu adalah kekayaan seni dan budaya kita. Masya Allah. Ya, tiap suku itu punya adat istiadat sendiri. Bagaimana mereka kawin, pakaian adatnya, makanannya, keseniannya, tariannya, lagu-lagunya, musik-musiknya. Lihat aja dari Papua sampai ke Aceh itu beda-beda tuh. Itu yang tidak dipunyai oleh negara lain. Inilah yang mesti kita jual. Tapi sayang betul banyak kesenian, budaya gitu yang mulai hilang tuh. Ya Dolmoluk itu di Palembang itu mungkin tinggal 1-2 grup. Ya Madihin atau apa gitu. Dan ini tidak hilang. Kenapa tidak ada pelakunya? Kenapa? Anak muda nggak mau jadi penerus karena memang penghasilannya di situ kecil, melarat, miskin kalau dia menekunin bidang-bidang tradisi itu. Ini harus kita pikirin. Makanya kita harus bantu. Bukan saja pemerintah harus turun, kita harus turun. Pelukis-pelukis, Masya Allah. Masya Allah. Jadi oleh karena itu saya terakhir ini saya datang ke mereka, saya semangatin, saya bantuin mereka jualan, saya masukin di konten-konten saya ya. Kemarin saya ke Mas Suprobo, sebelumnya saya ke Bill Mohdor, saya ketemu lagi dengan banyak sekali pelukis-pelukis. Saya kemarin ke Zen One. In a week, tiba-tiba saya pikir ini potensi kita loh, potensi kita yang bisa kita jual, yang bisa kita membuat pariwisata datang. Ya, Singapura, saya akan cerita tentang Singapura. Contoh aja. Singapura, dia tahu negerinya kering banget, budaya nggak ada. Ya dia kan cuma gabungan antara Chinese, India, Melayu. Nggak ada tuh budaya itu, budayanya budaya datangan semua tuh. Singapura nggak punya apa-apa. Nggak punya juga potensi mineral, nggak punya tambang, nggak punya kebun, negaranya kecil. Tapi ya pendapatan per kapitanya tinggi banget. Salah satu yang tertinggi di dunia. How come? Dia ada menjadi negara fasilitator. Saya boleh tidak punya itu, tetapi saya akan menjadi pedagang. Anda kalau berdagang minyak, pusatnya Singapura. Anda berdagang teh nih, pusat di Singapura. Kan di mall-mall ada tempat ngopi yang mahal banget, butik tea house, namanya TWG. Tango, whisky, gold, TWG. Orang pikir itu punya orang atau franchise dari Perancis, bukan. Atau ini twinning, bukan. TWG itu adalah The Wellness Group, perusahaan Singapura. Karena Singapura, seluruh teh dari seluruh dunia, dari Jepang, dari Assam, India, China, Indonesia, masuknya diperdagangkan melalui Singapura. Adalah seorang pengusaha yang sangat pintar memanfaatkan itu dan bikin brand.
mahal banget. Itu Singapura. Nah, termasuk ya kalau dia ngomong akhirnya kan bagaimana supaya orang datang ke Singapura, negara yang sangat kecil ya. Dia pikirkan semuanya. Dia punya airport terbaik di dunia. Dia punya transport di dalam kotanya, mulai dari kereta, subway. Itu saya pikir salah satu yang terbaik di dunia. Rapi banget. Kotanya indah, kotanya rapi, kotanya aman. Itu menjadi prasyarat. Ya. Kemudian apa? Dia bikin bayangin, dia bikin sirkuit. Sirkuitnya itu di jalan. Ya, dia punya formula. Ya, mobil formula. Yang datang orang dari Indonesia. Yang kemarin lebih gila lagi tuh. Taylor Swift, Coldplay main di Singapura, yang nonton orang Indonesia. Ini kita tersedot dong keluar. Ya, kembali saya mengatakan tadi. Dan yang paling saya balik ke lukisan. Tahu nggak? 2016 mereka bikin namanya Singapore Art Week. Ya, dia undang tuh. Jadi dia kan nggak punya pelukis. Negeri Singapura ini adalah negeri yang tidak terlalu art, tidak terlalu seni, ya, tidak terlalu seni. Tapi dia punya semuanya. Dia punya facility, dia punya dukungan pemerintah yang keren banget. Dan salah satu itu yang mereka tahu. Kalau akhirnya mereka bikin kasino MBS ya, di MBS di Marina Bay Sands yang juga menyedot banyak sekali penjudi-penjudi yang spend miliaran gitu di situ, termasuk mungkin dari Vietnam, dari Indonesia, ya itu udahlah. Karena mereka secara itu diperbolehkan. Sementara beberapa negara, termasuk Indonesia, melarang itu. Kita nggak perlu debat. Tapi Anda lihat yang lain tuh, Anda tahu tidak, beberapa pemilik galeri dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, diberi fasilitas. Kalau nggak salah digratisin gitu, ruangannya nggak boleh bayar. Nggak perlu bayar. Dia undang pelukis-pelukis dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, untuk tinggal di Singapura minimal setahun. Dia berkarya di situ, didukung, dijualkan, dan kemudian mereka berinteraksi dengan pemilik galeri. Kalau Anda ke Singapura, pemilik galeri itu paham betul, ini karya siapa, temanya apa, dibikinnya, moodnya seperti apa. Dan itu duit. Lukisan itu harganya sekarang udah miliaran, 10 miliar. Ya, Singapura nggak banyak senimannya. Dan apa juga yang terjadi? Terjadi juga pertukaran pengetahuan ya. Jadi pengetahuan sehingga makin banyak seniman Singapura datang. Musisinya siapa Singapura? Hampir juga tidak ada. Tapi mereka undang semua tuh. Undang seniman dunia. Coldplay, Ed Sheeran, siapa lagi, Maroon 5 mungkin ya. Semuanya dia undang. Yang paling top kemarin adalah Taylor Swift. Nah, kembali ke dalam pelukis-pelukis tadi ya. Jadi termasuk pemilik-pemilik kita, mereka bantu tuh keuangannya, mereka bantu financingnya. Ya, kemudian di lelang-lelang yang lucu tuh, banyak sekali, seringkali ada lelang lukisan dari Indonesia, yang belinya juga orang Indonesia, balai lelangnya Indonesia. Kenapa di Singapura? Karena fasilitasnya luar biasa. Gedungnya ada, fasilitas membayarnya ada. Mereka bantu semua. Keren tuh, itu yang saya pikir kita harus pikirkan tuh. Jadi menurut saya ke depan saya percayalah pelukis-pelukis kita keren. Anak-anak muda keren, generasi baru ada namanya Nyoman Mas Riyadi dan di bawahnya, aduh luar biasa, dahsyat-dahsyat. Sekarang banyak sekali mengkoleksi lukisan-lukisan yang harganya murah lah, yang mereka minta bantu gitu. Karena kalau kita tahu ya bahan bakunya lukisan itu berapa sih, yang kita menghargai adalah idenya, imajinasinya. Menurut saya ini belum terlambat bagaimana kita membantu ya. Saya kemarin ngomong juga dengan Adrian Zakari ya, seorang anak muda yang juga punya minat yang sama juga dengan Bill Mohdor. Mungkin kita NFT-kan ya, mungkin kita bikin galeri-galeri. Saya terima kasih kepada banyak orang pihak yang sudah mulai memikirkan seperti apa yang dilakukan oleh Museum Macan, Jakarta Art Jog gitu. Menurut saya anak-anak muda juga marilah kita mulai mengapresiasi karya-karya pelukis kita, perupa kita. Ya ini juga investasi ya, investasi. Jadi dan bagian dari kita menghargai karya orang lain. Seniman-seniman itu adalah aset kita. Saya pikir belum terlambat. Mari kita sama-sama pikirkan gitu. Ya, saya mulai dari lukisan mungkin kemana, lain-lain kemana. Mereka butuh bantuan kita. Mereka adalah manusia-manusia langka, manusia-manusia jenius yang merupakan aset kita. Mari kita ramaikanlah setiap dinding dengan karya-karya mereka. Ya, aduh kalau masalah harga itu sangat relatif ya. Saya berharap juga bahwa
para konglomerat mungkin menggunakan dinding-dinding kantor mereka dengan lukisan, ya menyediakan ruangan-ruangan kosong mereka di lobi untuk pameran lukisan apapun. Mari kita bantu. Kita bantu dari sana dan kemudian mungkin turis akan datang juga membeli karya-karya pelukis Indonesia. Habis itu kita akan kemana? Terus ke tarian, ya, ke seni-seni tradisional yang lain, ya. Betul-betul kita harus pikirkan. Baik, salam kebangsaan, ya, itu saja yang ingin saya pikirkan. Semoga ke depan kita makin baik dan makin hebat di mata dunia. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.